Kali ini Elbaf benar-benar berguncang, membawa kita ke titik balik pertempuran dahsyat, di mana semua rahasia besar mulai terkelupas satu persatu. Mulai dari nasib tragis Pangeran Loki, dilema haki tertinggi milik Sanji, hingga bentrokan yang paling kita tunggu-tunggu. Sang penguasa dunia Saineronaimu berhadapan langsung dengan Joy Boy Luffy. Apa yang sebenarnya terjadi di pulau raksasa ini? Cerita diawali dengan kekacauan di tengah hutan Elbaf. Pangeran Loki terlihat terluka parah setelah terkena serangan misterius berupa api hitam yang terus membakar dan menyengat tubuhnya. Di sisi lain, Nami, Chopper, Brook, dan para rahas Elbaf dikejutkan oleh sebuah balok raksasa misterius. Awalnya mereka mengira itu adalah berlian atau es abadi yang tidak bisa dihancurkan sama sekali. Namun tepat setelah Loki tumbang karena dadanya tertusuk, sebuah keajaiban terjadi. Balok es raksasa itu tiba-tiba meleleh dengan sangat cepat, dan di dalam es tersebut muncullah sosok penting yang selama ini membeku, yaitu Putri Suri atau Gunko. Di saat yang sama, Luffy dengan tatapan serius mulai merasakan aura aneh dari api hitam tersebut, memicu detak jantung kebebasan di dadanya yang mulai menggema di udara. Cerita kemudian berpindah ke Pelabuhan Awan, Desa Barat. Di sini, tim Zoro sedang berhadapan dengan ancaman baru. Seorang bajak laut tua misterius berkacamata hitam mengenali Zoro sebagai salah satu dari 3 iblis di bawah kru topi jerami. Dia adalah Saint Sommer. Musuh tersebut meremehkan kru topi jerami dan mengklaim bahwa rekan mereka sudah bergerak ke arah desa untuk menculik anak-anak. Dengan senyuman dingin khasnya, Zoro langsung membalas, "Kawanmu tidak akan pernah kembali karena dia akan mati." Bentrokan senjata berhaki tinggi tidak terhindarkan, membelah area pelabuhan dengan serangan yang sangat masif. Sementara di sisi lain, Sanji menghadapi dilema terbesar dalam hidupnya. Di area lain desa ada monster raksasa yang lebih besar dari kaum raksasa sedang menculik anak-anak Elbaf hingga membuat ibu-ibu mereka menangis histeris. Dia adalah sosok dewa hujan yang dipanggil oleh Saint Killingham. Prinsip Sanji mutlak, dia tidak bisa menendang wanita, sedangkan monster tersebut ternyata dikendalikan oleh seorang wanita. Bukan Sanji namanya kalau tidak cerdas. Dia langsung mencari the root of the problem, akar dari semua masalah ini. Sanji berhasil menemukan dalang pria berwujud centaur yang mengendalikan situasi dari bayangan dan langsung melayangkan tendangan telak ke arah Saint Killingham. Di sini ada dialog paling epik. Musuh menantang Sanji, mengklaim dirinya sebagai perwujudan dewa hujan yang abadi. Sang musuh bahkan terkejut dan bertanya apakah Sanji bisa menggunakan Color of the Supreme King atau Hausoku no Haki. Musuh menyebut bahwa untuk mendukung seorang kaisar laut menjadi raja bajak laut, Sanji memiliki potensi mentalitas raja yang tidak stabil namun sangat berbahaya. Ini adalah sinyal kuat dari Oda bahwa Sanji bersiap membangkitkan haki raja miliknya. Dan di puncak acara, atmosfer Elbaf berubah total menjadi sangat mencekam. Sosok kegelapan tertinggi, Sang King of the World, Saineronaimu, muncul dengan wujud bayangan bersayap hitam yang mengerikan. Imu menatap tajam ke arah Luffy dan berkata, "Akhirnya kau di sana, Joy Boy." Tanpa rasa takut sedikit pun, Luffy dalam wujud Gear 5-nya langsung memasang kuda-kuda bertarung, membalas dengan teriakan penuh keyakinan yang menggetarkan seluruh dunia. "Aku Luffy, pria yang akan menjadi raja bajak laut." Pertempuran takdir antara Dewa Matahari dan penguasa kegelapan resmi dimulai. Bersiaplah karena Elbaf akan menjadi saksi jatuhnya salah satu penguasa dunia. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah Sanji benar-benar akan menjadikan lawannya untuk mengasah haus haki miliknya? Tulis komentar kalian di kolom komentar.